Raka, seorang pemuda sederhana asal Indonesia, bekerja sebagai OB office boy di kapal pesiar internasional. Hidupnya berubah drastis ketika seorang bule cantik asal Jerman bernama Sofia menawarkan bayaran 300 juta rupiah agar Raka menemaninya jalan-jalan keliling Eropa. Tanpa disangka, perjalanan yang awalnya murni bisnis berubah menjadi petualangan penuh rasa. Sofia perlahan jatuh cinta pada kesederhanaan dan ketulusan Raka, sementara Raka mulai mempertanyakan batas antara pekerjaan dan perasaan. Puncak konflik muncul saat masa kerja Raka habis dan rahasia masa lalu Sofia terungkap. Akankah cinta mampu mengalahkan segala perbedaan? Namaku Raka, usia 25 tahun. Asal dari kampung kecil di Banyumas, Jawa Tengah. Latar belakangku biasa aja, lulus SMA, sempat jadi tukang parkir, kuli bangunan, lalu beruntung dapat kerjaan jadi OB di kapal pesiar mewah yang keliling dunia. Buatku, itu udah kayak mimpi. Meski cuma bersih-bersih dan bawain minuman, bisa lihat laut lepas tiap hari rasanya kayak diberkahi. Hari itu, seperti biasa aku lagi nyapu-nyapu lantai di lorong VIP, udah hafal sama jadwal para penumpang alit. Mereka jalan sambil bawa koper mahal, pakai baju branded, wangi parfumnya bisa bikin orang biasa kayak aku minder setengah mati. Tapi hari itu beda, aku ketemu mata biru yang bikin aku berhenti nyapu. Sapa perempuan bul itu, tinggi, rambut pirangnya dikuncir santai, pakai dress putih yang kelihatan mahal, tapi senyumnya hangat. Areyo staff here. Aku ngangguk sambil buru-buru lurusin badan. Yes, maam Bobby office boy. Dia ketawa. What is your name? Raka, jawabku. Dia mengulurkan tangan. Sofia, I am from Germania. Tanganku ragu menyambut. Jarang-jarang bule ngajak salaman, tapi aku ikuti aja. Besoknya, dia nyariin aku lagi. Terus besoknya lagi, kadang nitip makanan, kadang ngobrolin hal-hal aneh, tentang laut, tentang kopi, bahkan tentang kambing gunung di Jerman. Entah kenapa dia suka banget sama itu. Lama-lama aku nyaman, tapi ya sadar diri juga, dia itu turis kaya. Aku gobe kapal, sampai suatu malam, dia duduk sendiri di dek sambil minum wine. Aku lewat, dia manggil, Raka, katanya, I have a crazy idea. Aku duduk di sampingnya, jaga jarak. Apa tuh? Aku mau jalan-jalan keliling Eropa bulan depan, sendiri. Tapi, bosen? Kamu mau temenin aku? Aku ketawa kecil. Saya, temenin jalan-jalan? Maaf, maksud saya, maam, saya kerja di sini. Dia menatapku tajam, tapi lembut. Kiala payung. Aku melongo. Berapa? 20.000 euro. Aku nyaris jatuh dari bangku. Hitung-hitungan cepat, itu sekitar 300 juta rupiah buat nemenin bule jalan-jalan. Gila. Serius? Tanyaku, takut ini cuma brand level internasional. I am serius. I just want sampai. You revenue, honest, different from that people satu. Usually made. Aku nggak langsung jawab. Malam itu aku nggak bisa tidur. Kepala penuh pikiran, 300 juta bisa bangun rumah buat ibu, bisa buka warung, bisa bantu adik sekolah. Tapi ini juga gila, aku cuma orang biasa. Jalan-jalan ke Eropa, sama, bule. Besok paginya aku izin ngomong ke kapten kapal. Ajaibnya, karena masa kontrakku tinggal sebulan dan aku pekerja rajin, kapten mengizinkan dengan syarat semua urusan pribadi di luar tanggung jawab perusahaan. Aku kabarin ibu di kampung. Awalnya beliau kira aku diculik bul. Tapi setelah jelasin, dengan hati-hati, beliau bilang, kalau kamu yakin, jalani, nak. Tapi jaga sikap, jangan hilang arah. Dan akhirnya, aku bilang yes ke Sofia. Seminggu kemudian, aku udah berdiri di Bandara Roma, sambil nyeret koper hadiah dari Sofia. Dunia yang selama ini cuma bisa aku lihat dari TV, sekarang ada di depan mata. Aku masih belum ngerti kenapa hidup bisa berubah secepat ini. Tapi satu hal yang aku tahu, ini bukan mimpi.
Ini awal dari petualangan gila yang bakal mengubah hidupku dan mungkin hatiku juga. Hari pertama di Eropa rasanya kayak masuk film. Aku, Raka, anak kampung dari Banyumas, sekarang berdiri di depan menara Eiffel, bawa kamera digital yang dipinjemin Sofia, dan celingak-celinguk kayak bocah baru masuk mall. First time in Paris? Tanya Sofia sambil nyengir, pakai topi bundar ala turis. Aku cuma bisa mengangguk, kagum tapi juga canggung. Lihat ini dulu cuma di buku IPS waktu SD. Sekarang beneran ada di depan mata. Gokil, dia tertawa lepas. Suara tawanya bikin beberapa turis lain melirik. That's why Ibrong kecil. You want to see the world? Crow your eyes. Aku nggak ngerti sepenuhnya maksudnya, tapi aku senyum aja. Mungkin dia suka lihat orang norak kayak aku terpana lihat gedung tua. Hari itu kami keliling Paris. Dari Menara Eiffel, naik kapal menyusuri sungai Seine, mampir ke Museum Louvre. Aku cuma pura-pura ngerti lukisan Mona Lisa, sampai makan roti panjang yang kerasnya kayak batu. Ini roti apa batu bata? Sih, gerutuku sambil ngunyah susah payah. Sofia ngakak, ditkes bagueti. French love it. Orang kampung kaya, saya lebih cocok makan nasi kucing. Mbak, jawabku sambil nyengir. Lucunya, Sofia nggak pernah ngerendahin aku, dia justru ketawa. Terus tiap aku keluarin kalimat-kalimat polos, katanya, aku beda dari laki-laki yang biasa. Dia kenal nggak dibuat-buat, nggak sok tahu, dan nggak nempel karena uang padahal. Ya, uang juga salah satu alasan aku ikut dia. Tapi seiring hari berjalan, aku mulai nyaman, bukan cuma karena kota-kotanya indah atau hotelnya mewah, tapi karena Sofia, dia bisa cerewet, tapi juga perhatian. Kadang suka ngeyel, tapi lucu. Dan dia suka ngobrol sama aku soal hal-hal sepele. Kenapa orang Indonesia suka sandal jepit? Atau kenapa mie instan ada rasa soto? Aku cerita soal hidup di kampung, soal ibu yang jualan gorengan, soal adik yang masih sekolah. Dia dengerin serius, kadang ketawa, kadang ngelus lenganku dengan pelan. Kami jalan terus ke Bruges, kota kecil di Belgia yang kayak negeri dongeng. Malam itu, kami duduk di tepi kanal, minum coklat panas. Raka, katanya pelan, do you believe in destiny? Aku meliriknya, takdir. Dia mengangguk, you think we made for a reason. Aku diam sebentar, entahlah, tapi saya percaya. Setiap orang datang ke hidup kita, ada maksudnya. Dia tersenyum, tapi senyumnya beda malam itu, lebih dalam, lebih hangat. Aku mulai mikir, apa ini cuma kerjaan? Apa aku mulai merasa sesuatu yang gak seharusnya? Tapi aku cepat-cepat tepis pikiran itu, ingat 300 juta, ingat rumah di kampung. Besok paginya, kami lanjut ke Swiss naik kereta cepat. Pemandangannya bikin aku bengong, danau, jernih, pegunungan bersalju, rumah kayu kecil di lereng. Sofia tidur di sebelahku, kepalanya nyender ke bahuku tanpa sadar. Aku diem, gak berani gerak. Tapi, jantungku rasanya berisik banget. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau perasaan ini bukan cuma karena uang. Takut kalau aku beneran mulai suka sama dia. Dan yang paling aku takut, kalau semua ini cuma sementara. Setelah Paris dan Bruges, destinasi selanjutnya adalah Interlaken, Swiss, kota kecil di antara pegunungan Alpen yang katanya tempat favorit orang Eropa buat nyimpi dari keramaian. Sampai di sana, udara dingin langsung nyambut, aku yang terbiasa. Cuaca tropis langsung mengkeret. Kamu kedinginan? Tanya Sofia sambil ngeluarin jaket ekstra dari ranselnya. Aku angguk kecil. Udara di kampung saya paling dingin, juga cuma pas subuh itu pun masih bisa pakai kaos. Dia bantuin aku makai jaket. Jujur, sejak Sofia sering melakukan hal-hal kecil kayak gini, nawarin sarung tangan, ngodorin shawl, atau nanya aku lapar, atau nggak, aku makin bingung sendiri. Dia bukan sekadar turis yang sewa pemandu, rasanya lebih kayak teman atau lebih. Dari itu, kami menginap di sebuah hotel kecil berbentuk calat dengan balkon yang langsung menghadap pegunungan bersalju. Malamnya, kami duduk di depan perapian, minum coklat panas dan ngobrol. Sofia mulai terbuka malam itu.
Aku dulu punya tunangan, katanya pelan, menatap api. Aku mengangguk, mendengarkan, namanya Leon. Kaya, tampan, dan sangat Jerman. Lanjutnya sambil tersenyum getir, tapi terlalu sibuk mencintai dirinya sendiri. Aku nggak bilang apa-apa, nggak perlu. Kadang diam lebih berarti dari 1000 kata. Setahun lalu, aku batal nikah. Sejak itu, aku nggak percaya cinta lagi, katanya. Tapi sekarang, aku ngerasa aneh. Aku pura-pura nggak ngerti. Aneh gimana? Dia menoleh matanya menatapku lurus. Karena kamu beda, Rak. Kamu nggak pernah coba bikin aku terkesan. Kamu justru bikin aku merasa bebas. Aku bisa jadi diri sendiri. Jantungku berdetak kencang, tapi aku jaga nada suaraku. Saya juga ngerasa aneh. Biasanya saya cuma jadi ubi, bukan teman ngobrol bule kayak Raya. Dia tertawa kecil, tapi matanya tetap hangat menatapku. Hari-hari selanjutnya makin membingungkan. Kami naik kereta gantung ke puncak Jungfrau Joch, titik tertinggi di Eropa. Di sana, salju membentang sejauh mata memandang. Aku bahkan sempat bikin boneka salju kecil, dan Sofia tertawa sampai perutnya sakit. Kamu kayak anak kecil, katanya sambil motret aku pakai ponselnya. Memang masih bocah, kok? Jawabku. Tapi dari semua momen itu, yang paling aku ingat adalah saat kami naik perahu kecil di Danau Brins. Senja menjelang. Sofia duduk di sampingku. Diam. Perahu nggak, Rak, bisiknya. Kadang aku lupa kamu di sini karena uang. Aku kaget, langsung menoleh. Tapi itu kenyataan, kan? Lanjutnya, masih menatap danau. Kamu ikut karena aku bayar. Aku bingung harus jawab apa. Karena ya, awalnya memang iya. Tapi sekarang, rasanya udah beda. Saya ikut karena pengen lihat dunia. Jawabku pelan. Tapi saya tetap manusia, Sof. Saya bisa ngerasa nyaman. Saya bisa suka ngobrol sama kamu. Saya bisa, ya, ngerasa dikit. Dia menoleh, dan kalau aku bilang, aku pengen kamu tetap di sini, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang lebih. Aku menatapnya. Ada jeda lama sebelum aku bisa jawab. Boleh saya pikir-pikir dulu, kataku akhirnya. Dia tertawa kecil. Tentu, tapi sejak malam itu, segalanya berubah. Ada sesuatu di udara, lebih dari sekadar salju, lebih dari sekadar perjalanan. Mungkin ini rasa yang pelan-pelan tumbuh, dan aku mulai sadar ini bukan sekadar liburan, ini ujian hati. Hari ke-12 di Eropa, kami sudah menjelajah 4 negara, naik belasan kereta, dan nginap di tempat-tempat yang bahkan nama kotanya aja susah aku ucapkan. Tapi satu hal nggak berubah, senyum Sofia, senyum yang ramah, ceria, kadang jahil. Tapi malam itu, di sebuah kafe kecil di Salzburg, aku lihat senyuman itu mulai retak. Kami duduk di pojok ruangan yang hangat, dengan musik klasik mengalun pelan. Aku lagi menikmati schnitzel, semacam ayam goreng khas Jerman yang ukurannya segede piring. Sofia cuma ngaduk-ngaduk supnya, wajahnya murung. Kamu kenapa, Sof? Tanyaku hati-hati. Dia diam sebentar, lalu narik napas panjang. Raka, boleh aku cerita sesuatu? Aku mengangguk. Dulu waktu kecil, aku tinggal di Berlin Barat. Papa dan Mama bercerai waktu aku umur 9. Setelah itu, aku ikut Papa. Aku mendengarkan, Papa orang sibuk, banker, punya 3 ponsel, dan waktu makan malam cuma 5 menit. Aku besar di rumah besar, tapi kesepian. Suaranya mulai pelan, matanya menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh gerimis. Aku tumbuh jadi anak yang perfeksionis. Diajari kalau gagal itu aib, kalau nangis itu lemah. Aku belajar keras jadi model saat remaja, kuliah di Swiss, dan akhirnya kerja di perusahaan keluarga. Aku tertegun, ini sisi Sofia yang belum pernah aku lihat. Tapi semakin tinggi aku naik, semakin kosong rasanya. Aku pernah punya pacar 5 tahun. Dia lebih cinta cermin daripada aku, ujarnya, tersenyum pahit. Lalu aku tunangan sama pria yang Papa pilih, keluarga kaya, terpandang. Tapi
hatiku nggak ikut dan kamu batal nikah. Dia mengangguk. 2 minggu sebelum hari H, aku kabur ke Italia. Papa marah besar. Sejak itu aku hidup sendiri. Kadang aku ketawa di luar, tapi hati rasanya sepi banget. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi tanganku refleks pegang tangannya di meja. Dan sekarang aku duduk di sini, lanjutnya suaranya sedikit gemetar. Sama kamu, seorang pemuda dari Indonesia yang bahkan nggak tahu cara pakai garpu step. Aku nyengir. Itu salah garpunya, bukan salah saya. Dia ketawa kecil, tapi air matanya jatuh juga. Terima kasih. Aku belum pernah merasa begini sebelumnya. Nyaman, nggak dihakimi, nggak dinilai. Kamu selalu jadi diri kamu sendiri. Aku canggung. Ya, saya memang nggak bisa jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja udah susah. Malam itu, kami nggak banyak bicara lagi. Tapi diam-diam aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang dulu cuma lewat, kini mulai menetap. Keesokan harinya, kami pergi ke Hallstatt. Desa cantik di tepi danau yang dikelilingi pegunungan. Suasananya tenang, seperti lukisan hidup. Kami jalan-jalan sambil sesekali diam. Ada sesuatu yang menggantung di antara kami, bukan canggung, tapi penuh pertanyaan. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Sofia berdiri di tepi danau. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Raka, katanya pelan, apa kamu gak takut? Aku bingung. Takut apa? Takut jatuh cinta sama orang yang hidupnya beda jauh dari kamu. Pertanyaan itu menghantam dadaku. Aku gak langsung jawab. Kupandangi punggungnya yang berdiri diam, seolah takut jawaban dariku akan mengubah segalanya. Aku lebih takut kalau aku bohong sama hati sendiri. Jawabku pelan, kalau perasaan ini nyata, ya saya nggak bisa pura-pura nggak ngerasa. Sofia berbalik, matanya berkaca-kaca. Aku juga takut, tapi saat sama kamu, aku ngerasa tenang. Beda kami saling pandang, lama hening. Tapi sebelum sesuatu terjadi, telepon Sofia berdering. Dia melihat layar, wajahnya langsung berubah. Siapa? Tanyaku pelan. Dia nggak jawab, tapi aku lihat sekilas, Father Chaling. Dia matikan panggilan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak kami jalan bareng, Sofia kembali diam. Aku mulai sadar, ada hal dalam hidupnya yang belum selesai. Dan mungkin, perjalanan ini bukan sekadar liburan, ini pelarian. Dan aku, mungkin cuma penumpang sementara. Kami sampai di Praha saat malam turun perlahan. Kota tua dengan bangunan bergaya gotik, jalanan batu, dan lampu kuning temaram seperti suasana dongeng yang remuk separuh. Awalnya semuanya baik-baik saja. Kami menginap di hotel butik yang elegan. Kamar hangat, ada perapian kecil, dan balkon menghadap Charles Bridge yang diselimuti kabut malam. Kami makan malam dengan sup kentang khas Ceko dan roti keras yang kembali membuat gigiku kerja lembur. Tapi semuanya berubah saat pagi. Kami jalan kaki dari hotel menuju Old Town. Sofia pengen lihat jam astronomi yang terkenal itu. Aku semangat, bawa kamera, siap jadi fotografer pribadi. Di tengah perjalanan, dia minta aku tunjuk jalan karena ingin lihat kamu memimpin. Aku buka Google Maps. Jalanan di Praha ini membingungkan. Banyak gang kecil, arah berlawanan, dan GPS. Suka lompat-lompat, aku jalan penuh percaya diri, muter-muter gang, sambil bercanda. Tapi setelah 30 menit, kami kembali ke titik semula. Sofia berhenti, menatapku dengan napas mulai berat. Kamu yakin kita ke arah yang benar? Aku mulai panik. Kayaknya sih ini gang yang tadi saya lihat di Google kita sudah muter 2 kali. Raka, potongnya. Suaranya dingin. Aku minta kamu pimpin, tapi kamu bahkan gak bisa baca peta dengan benar. Aku terdiam. Sayang maaf, Sof, ini kota asing. Saya juga baru pertama kali ke sini. Dia menghela napas, lalu jalan cepat mendahuluiku. Aku kejar. Dia, kamu marah. Dia berhenti dan menatapku, mata birunya menusuk. Kamu tahu, Raka, selama ini aku selalu jalan sendiri.
Aku pikir kali ini bisa bareng seseorang yang bisa aku percaya. Tapi hari ini, kamu malah bikin aku ngerasa sendirian lagi. Aku tercekat. Saya cuma tersesat. Sofa itu bukan berarti saya ninggalin kamu. Tapi kamu gak serius, Rak. Suaranya meninggi. Bahkan untuk jalan pun, kamu sembarangan. Apa kamu pernah mikir kalau aku beneran menganggap perjalanan ini penting? Aku diam, hati rasanya dicekik. Sofia melangkah lagi, kali ini lebih cepat. Aku biarkan dia jalan sendiri. Beberapa saat, aku duduk di bangku taman, nahan sesak yang tiba-tiba datang. Di sekelilingku, turis lalu lalang. Suara burung camar dan gesekan roda koper di batu menjadi latar yang tak menyenangkan. Aku mulai berpikir, mungkin Sofia benar. Mungkin aku memang gak cocok ada di sini. Mungkin semua ini terlalu tinggi untuk orang sepertiku. Malamnya, kami hampir gak bicara di kamar hotel. Sofia sibuk dengan laptopnya. Aku duduk di balkon, menatap jembatan Charles yang diselimuti kabut. Aku buka ponsel, buka galeri. Lihat foto-foto kami selama 2 minggu terakhir. Di situ kami tertawa, makan waffle di Belgia, tiduran di rumput Swiss, lari-larian di stasiun Prancis karena salah naik kereta. Dan sekarang, sepi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan tulis surat kecil. Aku taruh di meja kamar. Sofia, terima kasih untuk semuanya. Mungkin memang dunia kita terlalu jauh. Kamu butuh seseorang yang tahu arah hidupmu. Dan aku masih belajar membaca peta, bukan cuma peta kota, tapi peta hati. Aku akan kembali ke kapal, ke hidupku yang sederhana. Tapi setidaknya, aku pernah tahu rasanya dicintai, atau setidaknya diberi harapan. Raka, aku keluar. Diam-diam, bawa ransel, turun dari hotel, dan naik tram ke stasiun. Kota Praha pagi itu dingin, tapi bukan udara yang membuatku menggigil. Itu karena hatiku dingin. 1 jam setelah aku tinggalkan hotel, Sofia baru menyadari aku benar-benar pergi. Dia menatap sekeliling kamar yang berantakan, tempat tidur setengah rapi, handuk tergantung asal di kursi, dan secarik kertas di atas meja. Surat yang kutinggalkan, tangannya gemetar saat membacanya, jantungnya berdetak kencang, seperti ada yang menarik napasnya. Dia menatap jendela yang terbuka, tempat terakhir aku duduk malam sebelumnya, dan untuk pertama kalinya selama perjalanan ini, dia benar-benar takut kehilangan. Sementara itu, aku sudah duduk di stasiun Praha. Tiket kereta malam ke Hamburg ada di tangan. Hamburg adalah kota pelabuhan tempat kapal pesiar. Kami akan bersandar minggu depan. Aku niat kembali ke kapal, cari kerja lagi, lupakan semuanya. Tapi mudah. Tidak setiap kali aku melihat turis bule lewat, aku teringat tawa Sofia saat lihat roti baguette di toko. Aku ingat betapa susahnya aku ngunyah sambil bikin dia ngakak. Saat lihat danau di pinggir rel, aku ingat suara pelannya waktu bilang, "Kamu bikin aku merasa utuh." Aku coba hapus semua itu dari pikiran, tapi hatiku berisik, lalu ponselku bergetar. "Sofia, kamu di mana?" Aku kaget, ragu untuk balas. "Sofia, Pliase." Jawab aku salah. Aku emosi. Aku takut. Tanganku gemetar. Tapi aku ketik pelan. Aku cuma Obi. Sof, kamu layak dapat seseorang yang lebih. Balasannya datang cepat. Sofia, yang aku butuh bukan orang yang lebih, tapi yang bisa buat aku merasa cukup. Aku menutup mata, hela napas panjang, dan tiba-tiba suara di stasiun terdengar lebih keras. Train to Hamburg, departing in 5 minutes. Aku berdiri, koper di tangan, tapi aku tetap diam di tempat. Aku nggak naik kereta itu. 30 menit kemudian, aku duduk di bangku taman kota, galau setengah mati, lalu melangkah. Kaki cepat terdengar dari arah belakang, nafas terburu-buru. Aku menoleh. Sofia berdiri di sana, nafasnya terengah, wajahnya merah, rambut acak-acakan. "Raka," katanya sambil berusaha tersenyum. "Don't laugh." Aku masih bengong. "Kamu nyusul aku." Dia mengangguk, naik taksi. Aku nekat. Aku menatapnya. "Kenapa?"
Dia menelan ludah. Karena kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus gimana. Aku pikir kamu cuma pelarian. Tapi ternyata kamu, rumah. Aku nyaris nggak bisa berkata apa-apa. Dia mendekat. Aku tahu kamu merasa kecil. Tapi kamu besar di mataku. Kamu punya hati yang bersih, jujur, dan apa adanya. Dunia aku mungkin mewah, tapi kosong kamu isi itu. Aku diam. Mataku panas. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan. Lanjutnya, tapi kalau kamu mau tinggal, aku janji, kita bukan cuma pelancong lagi, tapi kita bangun cerita baru. Bareng aku menatap matanya. Dan di saat itu, semua pertanyaan dalam hatiku perlahan punya jawaban. Aku melangkah maju. Saya nggak tahu apa saya cocok tinggal di dunia kamu, Sofia, tapi saya tahu satu hal. Saya nggak mau hidup tanpa kamu. Dia tertawa kecil, lalu memelukku. Erat, lama hangat. Dan di stasiun kecil kota Praha itu, aku tahu, aku nggak beli tiket pulang. Aku beli harapan baru. Kami akhirnya sampai di Berlin, kota asal Sofia. Perjalanan dari Praha, kami tempuh naik kereta cepat. Sepanjang perjalanan, kami lebih banyak diam, bukan karena marah atau canggung, tapi karena masing-masing dari kami sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah semua yang terjadi, rasanya nggak cukup hanya dengan pelukan di stasiun. Kami tahu hubungan ini mulai menuju sesuatu yang serius, dan serius berarti kenyataan. Di Berlin, Sofia mengajakku ke rumah masa kecilnya. Sebuah villa bergaya klasik di pinggir kota, bangunan 2 lantai dengan taman yang luas dan air mancur kecil di tengah halaman. Aku berdiri canggung di pintu masuk, berasa kayak tukang servis AC yang salah rumah. Ini, rumah kamu? Sofia mengangguk. Dulu, iya, sekarang papa tinggal di sini sendirian. Aku kaget, kita bakal ketemu papamu. Dia tersenyum samar. Besok hari ini kita nginap di guest house belakang rumah dulu. Aku nggak siap lihat ekspresi beliau kalau langsung datang bawa kamu. Aku nyengir, setengah tegang. Saya juga belum siap dibunuh pakai tatapan dingin. Malam itu, kami duduk di balkon guest house. Angin Berlin sejuk dengan langit penuh bintang. Aku memandangi wajah Sofia yang diterangi cahaya lampu kuning redup. Ada sesuatu yang lain malam ini, lebih serius, lebih dalam merak, katanya pelan. Aku tahu hubungan kita ini gak biasa. Kamu dan aku datang dari 2 dunia yang sangat jauh. Aku mengangguk, saya sadar itu, dan orang tuaku, terutama papa, mungkin gak akan langsung bisa terima kamu. Aku menelan ludah. Saya juga gak berharap langsung diterima, tapi saya gak akan kabur. Saya udah terlalu jauh buat mundur. Dia tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Ini bukan lamaran resmi, katanya cepat sebelum aku sempat bereaksi. Tapi ini simbol. Kalau kamu mau, kita jalanin ini bareng. Aku buka kotaknya. Isinya cincin sederhana, perak, polos. Tapi buatku, itu lebih berharga dari 300 juta. Aku menatapnya. Sof, kamu yakin? Dia mengangguk, yakin. Aku ambil cincinnya, lalu berkata, kalau gitu, saya juga punya permintaan. Apa? Kamu mau nggak ikut saya ke Indonesia? Lihat dunia saya. Lihat dari mana saya berasal. Ketemu ibu saya. Makan tempe goreng dan nasi kucing. Sofia tertawa, kalau kamu bisa makan roti batu Prancis, aku juga harus bisa makan nasi kucing dong. Kami tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, aku tahu, ujian sebenarnya baru dimulai. Cinta itu bukan soal indahnya jalan-jalan, tapi seberapa kuat kita tetap berdiri saat kenyataan menghantam. Dan besok, kami akan menghadapi kenyataan pertama, bertemu ayah Sofia. Keesokan harinya, ruang tamu rumah besar itu, sunyi seorang pria berjas abu-abu, berkacamata tebal, duduk di sofa. Wajahnya dingin, rahangnya tegas, dan matanya tajam seperti X-ray. Sofia menggenggam tanganku erat. Papa, tis Israka. Pria itu menatapku, lalu bicara dengan suara datar. From the ship? Aku mengangguk. Yes, sir, from the ship.
Dia menatapku lama, lalu berkata, "Why are you here?" Aku menatap balik, tenang. Because I love your daughter, ruangan hening. Bahkan jam dinding seperti berhenti berdetak. Ayah Sofia diam, lalu berdiri. "Tom," katanya sambil berjalan ke ruang makan, "let's start over coffee, man-to-man." Aku menoleh ke Sofia. Dia tersenyum kecil, dan di saat itu, aku tahu. Pertempuran baruku sudah dimulai, tapi kali ini, aku datang bukan sebagai aku datang sebagai pria yang mencintai putrinya. Makan malam di rumah ayah Sofia jadi momen paling menegangkan sepanjang hidupku, bukan karena makanannya aneh, justru makanannya enak banget, steak sapi dengan saus jamur yang legit. Tapi, tatapan ayahnya, dinginnya mengalahkan kulkas kapal. "Persiar, jadi," katanya sambil menyeruput kopi, "kamu ingin hidup bersama Sofia?" Aku angguk, pelan tapi mantap, "Iya, Sir, saya tahu saya bukan dari dunia yang sama. Tapi perasaan saya tulus." Dia menatapku lama, lalu menoleh ke Sofia. "Kamu yakin dengan pilihanmu?" tanyanya. Sofia menjawab tegas, "Ini bukan tentang yakin atau tidak. Ini tentang rasa yang gak bisa dijelasin. Aku bahagia saat bersamanya, dan aku gak butuh persetujuan orang lain buat tahu itu." Ayahnya diam sejenak, lalu tersenyum. "Samar, kamu seperti ibumu." Aku dan Sofia saling pandang. Ayah juga dulu menikah dengan ibu tanpa restu keluarga. Kami beda bangsa, beda agama, tapi kami bertahan sampai akhir hayatnya. Lanjutnya lirih. Aku terhenyak. "Raka," katanya. "Lagi, aku bukan pria sentimental. Tapi aku bisa lihat, kamu bukan datang untuk main-main. Kamu bukan datang karena uang atau gaya hidup Sofia. Kamu datang karena kamu cinta." Aku mengangguk perlahan. "Kalau kamu bisa jaga dia, bahagiakan dia, maka kamu tak perlu minta izin. Kamu cukup menepati janji." Tanganku gemetar sedikit saat menjabat tangannya, hangat, tegas, dan di saat itu, aku tahu. Restu itu nyata. Beberapa bulan kemudian, kami terbang ke Indonesia. Sofia terlihat lucu dengan topi anyaman bambu, keringatan di warung ibu, dan berkali-kali tersedak waktu makan sambal. "I love your mom sambal," katanya dengan mata berair. Dan mulut megap-megap, ibu hanya terkekeh. Kalau betah makan pedis dan tidur di rumah papan, berarti serius dia. Sofia memeluk ibu dengan tulus. "I want to be part of this family." Dan pada akhirnya, keluarga kecil kami menyambut Sofia seperti anak sendiri. Kami menikah sederhana di 2 tempat, satu di Jawa Tengah dengan adat Jawa sederhana dan penuh tawa, satunya lagi di Berlin dengan pesta kecil penuh teman dekat. Banyak yang heran, kok bisa si bule kaya nikah sama obi kapal? Jawabannya gampang, karena cinta datang bukan lihat siapa kamu, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain. 3 tahun berlalu, aku sekarang tinggal di Berlin, tapi tiap tahun pulang kampung. Kami buka warung makan Indonesia di sana, namanya Warung Raka dan Sof. Menu andalannya pempek mendoan dan sambal buatan ibu. Kami punya 1 anak perempuan, namanya Laras. Sofia ngajarin dia bahasa Indonesia dan Jerman. Aku ngajarin dia naik sepeda dan makan pakai tangan. Kadang saat malam sunyi dan Laras udah tidur, aku duduk di balkon menatap langit Eropa dan masih suka nanya ke diri sendiri, beneran ya, semua ini karena aku terima tawaran 300 juta dari bule cantik waktu itu. Tapi jawabannya selalu sama, bukan soal uangnya, tapi soal langkah pertama yang aku ambil karena keberanian. Karena keberanian untuk percaya bahwa seseorang dari dunia berbeda pun bisa saling melengkapi. Karena keberanian untuk jatuh cinta dan tetap tinggal. Tamat.